Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membicarakan satu proses belajar. Nah, mungkin banyak di antara kita yang sudah mencoba mempelajari sesuatu tapi tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi ketika baru belajar, biasanya yang kita keluhkan itu pertama biasanya bingung ya. Saya bingung nih mempelajarinya, saya nggak ngerti, saya pusing, saya frustasi. Nah, itu harus tahu bedanya ya. Bingung itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau bingung itu otak kita menerima informasi lalu mengolahnya. Nah, proses mengolah informasi itulah fase-fase kita mengalami kebingungan ya. Jadi kalau dari bingung jadi tahu ya, itu adalah proses yang wajar sekali. Yang penting ketika bingung cari tahu, bingung cari tahu, bingung cari tahu. Dan dari tahu ini itu perjalanan masih panjang sebenarnya, tapi anggaplah dari tahu dulu ya, dari kita tahu. Itu kan nggak sementara kita pelajari sesuatu itu dari bingung. Misalkan kita mau belajar katakanlah tentang Instagram marketing ya, atau tentang cara menjawab customer service ya, menjadi customer service atau menjawab pertanyaan pelanggan. Itu kan bukan satu hal yang seperti api itu panas, air itu dingin. Itu kan gampang ya. Kalau api panas mau dites ya pegang aja apinya panas, oh tahu saya gitu. Itu bukan sesuatu yang susah dipahami kalau api itu panas dan air itu dingin. Tapi bagaimana caranya menggunakan Instagram untuk menjual? Nah, itu kan banyak banget proses-prosesnya. Mungkin di sini baru cara bikin akun, di sini cara mencari hashtag, di sini cara mencari macam-macam ya. Banyak banget titik-titik kebingungan yang akan kita alami, dan itu adalah prosesnya. Sekali lagi, itu adalah proses yang harus dilewati. Yang jadi masalah adalah bukan bingungnya, tapi jangan sampai kita menyerah karena frustasi. Ya, itu adalah kata yang ini biasanya orang terjadi kalau kita belajar bingung terus menyerah. Itu artinya frustasi, udah nggak sanggup, menyerah, melambaikan tangan ya, angkat bendera putih, yaitu frustasi. Nah, itu perlu dipahami dulu. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang dalam fase belajar dan fase bingung, saya bilang selamat, berarti Anda sedang belajar. Kalau nggak ngapa-ngapain bingung, itu baru saya bertanya-tanya, Anda kenapa ya? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah bagian ini yang sering suka. Saya suka begini. Misalkan ada pelajaran baru, terus tiba-tiba, Om, saya belum paham. Nah, di sini ya, saya akan katanya di sini, posisinya ada di sini, paham. Ya. Nah, itu dari proses belajar sampai paham itu bukan perjalanan yang sebentar. Ya. Jadi saya akan runut biar paham. Itu sebenarnya yang kita lakukan apa sih? Ya, seperti balik ke contoh api dan air tadi. Untuk memahami api itu panas dan air itu dingin, kita harus cobain dong. Waktu kecil dulu, pernah nggak ingat ketika dibilang itu jangan dipegang, itu panas? Kita bandel, tetap kita pegang. Kemudian setelah kita pegang, kita rasakan, kemudian panas, baru kita benar-benar paham bahwa air itu panas. Jadi untuk paham, kita harus merasakannya dulu. Ya, dapetin rasanya. Bagaimana cara dapetin rasanya? Ya, kita lakukan sesuatu, artinya kita praktek. Kita praktek dulu. Oh, begitu. Nah, itu praktek itulah yang membuat paham. Tapi sebelum praktek, kita tahu dulu apa yang kita ketahui. Yang kita tahu yaitu baru sampai sini, tahu. Jadi pengetahuan dulu, ada dulu pengetahuannya. Tahuan.
ada pengetahuan yang ngasih tahu bahwa ini loh begini, ini loh begitu. Nah, itu baru pengetahuan gitu. Cuman semakin kompleks pengetahuan itu, biasanya kita mengalami satu, sebelum jadi pengetahuan itu harus jadi ilmu dulu. Sesuatu itu ada ilmunya dulu. Bagaimana sesuatu itu bisa menjadi dari ilmu menjadi pengetahuan, itu ada namanya catat. Ya. Jadi ilmu itu kan ada, pasti ada lah, ilmu di mana-mana ada. Ada yang ilmu itu mendatangi kita, ada yang kita mendatangi ilmu. Jadi ilmu itu makomnya bukan ada nggak ada gitu loh. Ilmu itu ada. Oh, artinya gini, ketika ada orang yang tahu tentang apa yang mau kita pelajari, berarti ilmunya sudah ada. Tapi kita belum tahu ada ilmu tentang itu. Makanya kita cari. Begitu kita cari, ini kaidahnya ya. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil kitabatil wathiqah. Artinya, ilmu itu seperti binatang liar, sedangkan tulisan itu seperti tali kekang. Jadi kita harus mengekang binatang itu biar nggak pergi kemana-mana dengan catatan, dengan tulisan. Ya, jadi itu adalah metode belajar ulama zaman dahulu. Jadi ilmunya itu sudah ada di mana-mana. Nah, ulama itu mereka dulu belajarnya dengan mencatat. Ini adalah kata mutiara dari Sayyidina Ali ya, untuk yang tentang mencatat ini. Setelah dicatat, baru itu menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu artinya apa? Kita tahu. Oh, begini. Otak kita sudah mulai terstruktur. Ini yang saya bilang bingung, dari ilmu ke pengetahuan itu masih fase bingung tadi. Ini masih bingung dari ilmu sampai pengetahuan. Nah, ini fase bingung. Kenapa? Karena kita belum punya basis data. Otak kita itu masih menstrukturisasi. Oke, mari menstrukturisasi ilmu yang baru masuk. Makanya dicatat itu gunanya untuk begini. Nah, itu menstrukturkan ilmu yang acak-acak di dalam otak kita, itu menstrukturkannya dengan catatan ya, dengan tulisan. Nah, setelah dia punya pengetahuan, apakah kita sudah bisa? Jangan salah, banyak juga orang yang merasa sudah pandai tapi sampai batas pengetahuan. Ya, ini juga saya juga mengalami ini ya. Wah, saya tahu tentang digital marketing, wah saya tahu tentang Instagram marketing, tapi nggak dipraktekin. Nah, itu baru sampai tahap tahu. Biar paham, yang dilewati adalah proses berikutnya adalah praktek. Harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin ya nggak paham gitu. Jadi kalau untuk menuju paham ini berapa lama? Nah, ini perjalanan kedua. Kalau ini perjalanannya paling mungkin cuma 1-2 hari, paling sebulan untuk mempelajari konsep, strategi dan macam-macamnya. Tapi untuk paham ini tergantung prakteknya. Ada yang 1 hari paham, ada yang seminggu paham, ada yang setahun paham, ada 10 tahun nggak paham-paham. Kenapa? Karena nggak dipraktekin. Jadi jangan salah, kita tahu ada ilmu tentang misalkan Instagram marketing di luar sana, belum tentu kita sudah paham, karena kita harus melewati proses belajar ini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa siapkan catatannya, kemudian praktekkan apa yang sudah dicatat ya, mulai catat, dan kemudian kalau sudah paham, ini baru tahap berikutnya, biar menjadi lebih melekat lagi, baru namanya kita ajarkan ya, atau kita sharing lah, bukan kita sharing, kita ajarkan kepada orang yang mungkin masih dalam proses proses bingung ini ya, kita ajarkan kepada mereka. Jadi dengan begitu ilmu kita menjadi pemahaman yang bermanfaat, yaitu disebut ilmu yang bermanfaat. Begitu saja materi kita pada kali ini tentang perjalanan seseorang memahami sesuatu. Apabila ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke grup Telegram yang sudah saya sediakan, untuk kemudian dibikin video singkat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.